Pemirsa, jumpa kembali dalam National Intelligence Estimate. Pada episode ini, kami khususnya membahas tentang analisa intelijen dan keamanan nasional. Kita tahu bersama bahwa pengambilan keputusan pada tingkat apapun, khususnya pada tingkat nasional, itu mempertimbangkan hasil dari analisa intelijen agar keputusan itu tepat pada sasaran. Berbagai situasi keamanan nasional kita lihat dari tahun ke tahun sampai saat ini masih terjadi hal-hal yang sama. Misalnya kita mengalami kebocoran data pribadi dan itu terulang terus-menerus. Apakah ada kesalahan atau kekurangan, kelemahan dalam analisa intelijen, misalnya dalam cyber, analisa yang memberikan perbaikan sistem informasi dan lain-lain. Begitu juga situasi-situasi keamanan lain seperti masalah separatisme, masalah demo-demo yang terjadi terus-menerus yang mengganggu keamanan. Apakah ini benar-benar murni ekonomi atau ada pihak-pihak lain yang bermain di belakang itu? Untuk itu maka peranan analisa intelijen sangat penting. Sudah hadir bersama saya dua pakar intelijen, baik sebagai praktisi di lapangan maupun pejabat-pejabat pengambil keputusan dalam manajemen intelijen pada tingkat nasional. Sudah hadir bersama saya Laksamana Muda TNI Purnawirawan Suleman Ponto dan Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Putu Sastra. Selamat datang, Pak. Selamat pagi, terima kasih sudah diundang. Kita bisa berbincang-bincang. Apa kabar, Pak? Kabar baik. Terima kasih sudah hadir. Ya, Bapak-bapak, jadi kami tahu bahwa seperti saya panggil Pak Ponto saja, adalah mantan Kepala Badan Intelijen Strategis TNI dan sudah berkecimpung sekian puluh tahun di bidang intelijen. Kira-kira bagaimana proses sebenarnya analisa intelijen menjadi produk intelijen yang digunakan oleh pengambil keputusan pada berbagai tingkat, termasuk pada tingkat nasional. Bapak melihat itu apakah sudah efektif? Jadi memang untuk pengambilan keputusan, kalau di intelijen kita mutlak menggunakan yang namanya roda perputaran intelijen. Itu mutlak. Karena di situ terlihat bagaimana data itu sampai terakhir didiseminasi. Jadi mulai paling awal harus ada perencanaan dulu. Setelah perencanaan, lalu perencanaan ini mau diapain? Ada direktifnya, directionnya seperti apa. Setelah itu perencanaannya dibuat dengan baik, baru perencanaan itu diaplikasikan, dijalankan. Mulailah pengumpulan data sesuai apa yang dimaui oleh pimpinan atau saat itu. Setelah dikumpulkan, terkumpullah semua itu, baru dianalisa. Ini seperti apa ini data sekian banyak ini? Dari data ini apa yang kita temukan dari data? Dianalisa. Dianalisa ini ada analisa dia menggunakan mesin, ada yang menggunakan nalar, jadi dinalarkan. Setelah dinalarkan itu, ketemulah hasilnya. Hasil ini disampaikan kepada pimpinan yang akan memanfaatkan. Selain itu, feedback kembali. Apakah dari hasil ini ada hal-hal yang lain yang perlu dilengkapi lagi agar supaya dalam perencanaan itu muncul lagi, apalagi yang dicari, mungkin kurang. Nah, itu berputar-putar terus ini. Bagaimana kepada Pak Putu, bagaimana kita lihat sekarang sistem informasi, manajemen informasi yang menggunakan hasil analisa intelijen dalam pengambilan keputusan sekarang. Kalau Bapak melihat seperti apa? Karena kejadian-kejadian keamanan nasional itu sangat bergantung kepada
hasil dari analisa intelijen. Ya, Adrian, izinkan saya sebelum langsung ke pertanyaan Pak Adrian tadi berkaitan dengan pendapat saya terhadap analisa yang dilakukan menghasilkan suatu situasi yang disebut dengan kejadian-kejadian. Sebut sajalah kejadian-kejadian ini karena bahasa kita adalah intelijen. Intelijen itu selalu membahasakan sesuatu yang berkaitan dengan ancaman. Itu jadinya. Setiap bicara intelijen kita akan bicara ancaman. Analisanya pun nanti akan mengarah ke sana. Intelijen. Ancaman yang dimaksud, kembali lagi karena kita bicara intelijen, pasti ancaman yang dimaksud dengan yang ada dalam undang-undang intelijen, gitu ya. Undang-undang intelijen secara substansi, sebut sajalah mendefinisikan ancaman itu suatu yang berkaitan dengan masalah keamanan negara, keamanan nasional, kedaulatan negara, sampai pada hal-hal yang berkaitan dengan terganggunya yang disebut dengan kepentingan nasional. Nah, itu intelijen. Jadi ancaman baik yang bersifat potensi, manifest, ataupun yang sudah aktual. Izinkan saya ke sana dulu karena kita bicara masalah sesuatu yang saya sebut dengan istilah tanda petik. Kita khawatirkan kejadian-kejadian yang sekarang ini, analisis kita seperti apa. Tadi Pak Ponto sudah mengatakan apakah sudah mengikuti apa yang diatur di dalam intelligence cycle atau roda perputaran intelijen itu untuk kita evaluasi. Kemudian ada kata-kata KAMNAS, keamanan nasional. Kita mengalami suatu perubahan yang drastis ketika kita dulu, sebut sajalah, kita mengalami suatu era yang mendominasi atau didominasi keamanan itu oleh negara. Lebih pada KAMNEG. Tapi ketika ada suatu perubahan paradigma, ada perubahan situasi, dari KAM negara ini sudah beralih sekarang kepada KAM insani, sering disebut dengan human security. Indikatornya ada dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang disebut dengan hasil amandemen. Tadinya hal-hal yang berkaitan dengan hak, ya, itu hanya ada di dalam pasal 28, hanya satu pasal. Hak berserikat, berkumpul. Sekarang itu 10. Betul. Ada 28 A, B, C, D, E, sampai dengan J. 10. Kalau kita lihat dari 10 ini semua itu menyangkut masalah hak asasi manusia. Kaitannya. Hak untuk ini, hak untuk itu. Itu yang membuat didominasi oleh apa yang disebut dengan keamanan insani. Nah, sekarang kita bicara intelijen yang mengkait dengan ancaman. Ancaman apa yang akan terjadi? Yang tadinya cuma satu, yang 10. Banyak sekali ancaman terhadap seseorang. Mulai dari terasa dirinya terdiskriminatif. Dan ini potensinya adalah kegaduhan. Nah, saya ingin berangkat dari sana kita. Untuk kita nanti bisa melakukan evaluasi itu secara komprehensif. Jadi kalau kita mengacu dari pasal 28 yang cuma satu dulu, mungkin perencanaan kita, analisis kita begitu sederhana. Tapi sekarang 10, di sana ada hak untuk bisa tidak hanya sekedar berserikat, tapi hak-hak yang berkaitan dengan masalah pribadinya ini. Jadi muncul kegaduhan-kegaduhan yang memang menuntut analisis-analisis mulai dari intelligence cycle itu, mulai dari perencanaan yang lebih detail dan sebagainya, sampai dengan analisis yang tidak hanya lebih detail tapi lebih canggih. Itu persoalannya. Sebelum kita bicara apakah sudah canggih atau tidak, tetapi mari kita sadari dulu posisi kita ada di sana ketika kita bicara masalah perspektif intelijen kekinian. Itu yang memang harus kita sadari. Sehingga kalau kita masuk pada
apakah sekarang sudah pantas, sudah benar, sudah tepat kita di dalam menganalisis? Kembali lagi kita. Indikator sudah dan belumnya dilakukan evaluasi dan sebagainya secara benar itu indikatornya ada pada kegaduhan. Ya. Kegaduhan yang timbul kalau memang mengalami suatu eskalasi yang tinggi, itu jelas perlu suatu evaluasi. Ya, istilah feedback lagi apa yang sudah dilakukan selama ini. Jadi intinya begitu. Karena saya latar belakangnya tuh, kita semua ini latar belakang di militer. Ya, katakanlah kita pernah jadi komandan satuan, kita dibantu oleh asisten yang membidangi bidang itu. Kalau umpamanya, sebut sajalah, ini ilustrasi yang real, kita jadi komandan batalion, itu kita mempunyai pembantu yang disebut dengan kasih intel itu. Indikator yang kita lihat kinerjanya baik atau tidak itu dilihat dari apa? Hasil kegaduhan. Ya. Kalau dia bisa melakukan sesuatu, ya ini evaluasi, menghasilkan yang disebut dengan daya redam yang tinggi, itu berarti evaluasinya sudah benar. Tapi semakin lama kok semakin gaduh, semakin lama kok semakin tidak ada istilah, belum selesai masalah ini, muncul lagi masalah ini. Nah, itu perlu dipertanyakan. Iya. Ini perlu, sebelum kita masuk kepada hal apa motivasinya. Ini kok semakin gaduh. Ya? Karena indikatornya menurut saya itu, daya redamnya itu. Itu kira-kira Pak Adrian. Ya, Pak Ponto, kita tahu bahwa fungsi intelijen ada 3 yang kita kenal secara umum, adalah pengamanan, penyelidikan, dan penggalangan. Ini masalah pengamanan. Jadi analisa intelijen itu sangat luas sekarang ini. Bagaimana sebenarnya melakukan pengamanan yang tepat pada tingkat, khususnya pengamanan terhadap infrastruktur nasional yang sangat rawan, national infrastructure. Jadi gini, menyambung dari disampaikan Pak Putu tadi, bahwa ukuran intelijen itu adalah kegaduhan. Itulah sebabnya, maka sebelum sampai ke situ tadi, tujuan intelijen itu adalah dia harus dapat melaksanakan deteksi dini, baru dia bisa melakukan cegah dini yang pengamanan tadi. Nah, kalau deteksi sudah salah, apalagi mencegahnya pasti nggak benernya. Nah, untuk bisa mendeteksi dengan baik, ya 4 perputaran tadi itu harus dilaksanakan supaya deteksi bisa baik. Dari deteksi itu baru dia melaksanakan cegah dini. Pencegahan dini ini ada 2. Dia bisa mencegah dengan berupa laporan, menyampaikan kemana-mana. Tapi ada yang kedua, dia sendiri bisa melaksanakan operasi sendiri agar supaya sesuatu itu tidak terjadi. Misalkan, ketika terjadi, apa yang kita mau cegah? Jangan sampai keributan ini mengganggu istana, misalkan. Ya kan? Sudah dideteksi? Sudah. Lalu bagaimana pencegahannya? Cegah dininya seperti apa? Ada 2 lagi. Bisa kita serahkan kepada penegakan hukum untuk mencegah itu dengan cara apa? Izin jangan dikasih, ini segala macam. Tapi kalau itu tidak bisa hilang, ada lagi kerjaan intelijen. Seperti di Aceh, kita melintangkan aja mobil-mobil di tengah jalan. Nah, seperti itu kan. Nah, itu cegah dini yang dilaksanakan oleh intelijen. Kenapa? Di dalam menyelesaikan permasalahan di mana saja di negara di dunia itu hanya dengan 2 cara. 1, by law. Kedua, beyond the law. By law dilaksanakan oleh penegak hukum atau oleh instansi-instansi yang memang tugasnya itu. Tapi begitu itu tidak bisa atau butuh percepatan, butuh lebih dini, maka itu pasti dilaksanakan dengan beyond the law. Beyond the law itu siapa pekerja? Ya, intelijen itu pekerjaannya beyond the law. Tapi bukan berarti pekerjaan-pekerjaan beyond the law itu kita yang pelakunya itu kebal hukum. Tidak. Disitulah pintar-pintar kita melaksanakan pekerjaan-pekerjaannya beyond the law, tapi jangan sampai kita juga tertangkap oleh law itu sendiri. Itulah di situ.
Sekarang kita lihat, ada enggak pekerjaan-pekerjaan beyond the law ini yang dilaksanakan? Karena itu mengandung risiko. Risiko apa? Kita sendiri bisa ditangkap oleh si law itu. Jadi intelijen itu, personal intelijen, orang-orang yang bekerja di bidang intelijen, bukan kebal hukum, tapi dia pinter melepaskan diri dari cengkeraman hukum. Untuk itulah dia dididik menjadi seorang intelijen, supaya ketika dia melaksanakan cegah dini, dia bisa bebas melaksanakan dengan apa? Dia sendiri yakin pekerjaan saya ini tidak akan membuat saya tertangkap oleh law, oleh hukum. Ya, terima kasih. Itulah intelijen. Kembali lagi ke Pak Putu. Kalau tadi Bapak nyampaikan tentang roda perputaran intelijen atau intelligence cycle, mungkin perencanaan. Bagaimana sebaiknya perencanaan itu dibuat pada tingkat nasional? Karena begini, kita mempunyai berbagai institusi intelijen yang terpisah-pisah. Ada BIN, ada BAIS, ada BIK, polisi, dan lain-lain. Padahal pada suatu tingkat, pada suatu masa tertentu, sasaran itu sama. Misalnya, seperti sekarang hacker. Bagaimana perencanaan antar lembaga yang dilakukan? Bagaimana Bapak melihat itu? Baik, Pak Adrian. Ya, saya tadi mengatakan bahwa kalau kita bicara masalah perspektif intelijen, selalu endingnya adalah hal-hal yang berkaitan dengan ancaman. Dan saya juga memberikan satu ilustrasi untuk kita sepakat bahwa semakin lama, paling tidak sampai saat ini, kompleksitas masalah itu semakin tinggi. Kalau kita menggunakan istilah dimensi waktu, semakin cepat. Yang ada istilah dari tempe ke tahu, dari tahu ke tempe lagi. Cepat sekali perubahan-perubahan itu, dimensi waktu. Kalau dimensi ruang, ada yang menggunakan istilah gatra. Gatra itu aspek yang sering disebut dengan gatra, mulai dari geografi, demografi, kekayaan alam, ideologi politik. Semakin kompleks ini. Dan seluruh aspek itu, seluruh ruang itu, seluruh waktu yang ada yang disebut dengan perubahan itu begitu tinggi dan begitu cepat. Oleh karenanya, kalau memang begitu permasalahannya, pasti tuntutan terhadap pelaksanaan intelligence cycle itu, perencanaan, ya semakin kompleks juga. Nggak bisa terus asal-asalan, ya perlu ke detail. Tidak bisa lagi cukup dengan kemampuan otak kita saja. Kemampuan dari otak intelijen itu, kita perlu, ya disebut dengan artificial intelligence itu, kita perlu alat yang bisa menghasilkan perencanaan sampai akhirnya ketika dibuat suatu analisis juga perlu alat. Nah, kalau kita membuat suatu evaluasi, kalau penilaian, bagaimana ini dilaksanakan? Ya tinggal kita melihat saja. Ya, untuk melihatnya, katakanlah mulai dari hilir kita lihat, seperti saya katakan. Kok masalah ini belum selesai, kok muncul lagi masalah ini? Jangan-jangan banyak sekali kita melakukan istilah ibarat keledai, ya, terperosok di lubang yang sama lagi, di lubang yang sama lagi. Sampai ada, kok enggak kapok-kapok? Katakanlah demikian. Ini bagian dari evaluasi, bagian dari perencanaan yang memang harus dibuat sedetail mungkin. Pak Adrian, saya ingin menyampaikan kembali lagi perspektif intelijen. Dia membutuhkan sesuatu yang detail, ya, berkaitan dengan, kan ada istilah intelijen itu adalah perang pikiran. Ya, pikirannya itu selalu dituangkan. Kita mempunyai istilah dari dulu, intelijen itu selalu tidak henti-hentinya menghasilkan yang disebut dengan UUK, unsur utama keterangan. Selalu terformulasi dalam kalimat tanya. Apakah ini benar-benar murni atau tunggangan? Apakah ini, sampai ada istilah dilengkapi dengan PIL. PIL itu pelengkap intelijen. Kalau iya, tunggangan. Kalau ini ada titipan. Kalau iya, ini adalah masalah politik. Sebetulnya apa targetnya dia? Apa motif?
ini kalau tidak dilakukan sedetail mungkin, ya jangan mengatakan di intelijen detail is evil, itu tidak begitu kita akhirnya, sedetail mungkin. Nah, itu pasti akan banyak yang disebut dengan istilah kecolongan. Nah, kita lihat aja sekarang bahasa masyarakat tuh gampang sekali dengan istilah intelijen, kecolongan. Tidak ada salahnya juga itu. Karena memang itu perencanaannya tidak ini gimana. Itu menurut saya, Pak. Ya, terima kasih. Pada tahap pengumpulan keterangan kita tahu ada human intelligence, ada electronic intelligence, ada signal intelligence, ada eye on the sky, ada open source intelligence, berbagai teknik intelijen. Dan itu harus dilakukan secara profesional. Nah, apakah kemampuan kita sekarang itu dalam asesmen Bapak sudah cukup untuk itu? Nah, kalau kita melihat adanya kebocoran yang kemarin tadi disampaikan ya, kebocoran data itu, artinya itu ada profesionalisme kita yang tidak pas di situ. Contoh paling bagus, ketika kita berbicara Bjorka, tentunya kita harus melihat yang bocor di situ apa? Tulisan, berarti data, tulis-menulis. Nah, dalam berita tulis-menulis, di intelijen itu sudah jelas ada. Pengamanan berita itu adalah apa? Sandi. Makanya ada Kadis Pamsan, pengamanan persandian. Lalu, dulu kita buat yang namanya lembaga sandi. Karena itu adalah persandian. Nah, kita analisa sekarang. Kebocoran ini ada dari mana? Ada pertama, berita ini sudah kita sandi. Setelah disandi, berita ini dilewatkan, kalau di kapal itu jelas, di-upload, dikirim ke udara untuk sampai kemana-mana. Nah, dari sini ada dua kan kemungkinan. Apakah kebocoran itu karena kita tidak mengamankan berita yang kita kirim? Ataukah di udara ini, di dalam, kalau kita bilang networkingnya itu, dia diambil di networking. Yang mana? Yang palang pintu terakhir, di networking bisa diambil. Tapi kalau yang persandian dibikin dengan benar, itu tidak akan mungkin terjadi apa yang terjadi sekarang. Di Angkatan Laut, ketika saya aspam, ada 7 pengamanan yang saya lakukan untuk data ini. Misalkan, pertama, asetnya. Aset ini ketika kita menulis, tulisan itu langsung kita sandi. Itu yang pertama. Kumpulan aset, kumpulan tulisan-tulisan, storage-nya, kita sandi. Sudah yang kedua. Lalu yang ketiga, aplikasi-aplikasi, periksa semua, kita sandi juga. Sudah ketiga. Yang keempat, ketika ini kita mau kirim, kita masukkan ke sistem, masuk di endpoint, itu dicek dulu ke endpoint. Sudah benarnya poin yang dimasukkan itu. Jangan salah lubang lagi. Sudah keempat. Setelah dia masuk di sistem yang kelima, ini sudah benar enggak ini sistemnya ini yang ada hanya darat, laut, udara. Jangan-jangan ada yang kelima lagi. Kita cek lagi yang sudah kelima. Yang keenam, ini barang ini di perimeternya di mana? Ruangan mana disimpan? Siapa bertanggung jawab di ruangan? Siapa yang masuk di situ? Dan yang ketiga, human security. Apakah manusia ini sudah betul-betul aman? Itulah sebabnya Lemsanak punya sejarah. Kepala Lemsanak zaman Pak Bardo itu seumur hidup tidak pernah diganti. Kenapa? Untuk menjaga tadi human security. Yang kedua, orang-orang yang di persandian ini tidak boleh masuk tiba-tiba entah dari antah berantah. Tapi dia terdeteksi mulai masuk akademi sandi, mulai masuk dari kursus sandi, terus ke atas. Sampai dia menjadi kepala bagian persandian. Yang di tingkat negara itu lembaga sandi zaman itu. Kenapa ini harus dilihat human security-nya? Dari awal kita lihat pertama, kapabilitasnya. Manusia aja ini dilihat terus-menerus. Tentara kan berlanjut bertahap. Yang kedua, loyalitasnya. Ini yang penting. Orangnya hebatnya kayak apa. Tapi kalau loyalitas nol,
nggak ada gunanya. Ya Pak, tapi sekarang kan kita lihat bahwa perkembangan teknologi, khususnya teknologi informasi, kita kenal sekarang big data, dan semua lembaga, semua organisasi besar, BUMN, perusahaan swasta mempunyai big data namanya. Dan big data itu terhubung secara internet. Dan kita tahu bahwa infrastruktur internet itu terhubung secara global. Ya, betul. Secara global. Dan aplikasi-aplikasi baik hardware, software itu kita masih beli. Bagaimana Pak Putu melihat berbagai hal yang berhubungan dengan itu sekarang? Ya, saya tidak memiliki kompetensi pada hal-hal yang mendetail berkaitan IT Pak Adrian. Saya tidak. Kembali lagi istilah perspektif intelijen. Kalau ada istilah tadi saya sebut istilah kecolongan dalam evaluasinya, kegagalan dan sebagainya, muncul lagi itu. Hanya ada satu kata menurut pendapat saya sebagai seorang praktisi yang pernah dunia intelijen. Satu kata itu yang disebut lalai. Kelalaian ini adalah biang kerok dari apa? Yang disebut dengan kegagalan intelijen. Apa yang membuat kelalaian? Salah satu di antaranya itulah bosan. Ya. Yang menghasilkan kata-kata kira-kira begini. Ndak apa-apa. Rutinitas. Alasan tidak ada anggaran. Ya, kegagalan itu ada di sana. Sehingga akhirnya menghasilkan intelijen itu, ini moto saya ya. Kalau ndak apa-apa, ndak apa-apa. Kalau apa-apa, baru apa-apa. Nah, itu biasanya intelijen itu mulai dia wake up begitu tuh kalau apa-apa. Nah, setelah ditelusuri, lalai. Oleh karenanya, kalau sekarang didominasi oleh penggunaan intelijen IT dan sebagainya, jangan pernah lalai di sana. Ya. Jadi tetap istilah the man behind the gun itu masih berlaku yang disebut dengan filosofi itu. Itu menurut saya. Ya. Dan kita tuh jangan seperti burung pipit terbang dalam hutan, dia merasa dia sendiri. Padahal banyak ular di bawah daun-daunan, banyak singa juga ada di sana. Artinya begini, ada yang namanya di dunia sekarang kita mengenal information warfare. Perang informasi. Dan kita punya musuh banyak, baik itu aktor, non-aktor, mungkin state actors. Menurut penilaian Pak Ponto bagaimana? Untuk masalah perang informasi, bahwa semua itu dilakukan terhadap negara, misalnya seperti Biorka, apakah ada kemungkinan bukan aktor, non atau state actor? Oh ya, sekarang untuk perang itu tidak lagi state actor, ada non-state, malah yang banyak non-state actor yang banyak di sana. Jadi di dalam perang informasi, nah sekarang kita lihat perang informasi ini apa? Apakah perang hoax-hoaxan atau perang apa? Nah, untuk kita masuk dalam perang informasi itu kita butuh tadi lagi mulai RPI perencanaan dulu, kita mau bikin apa ini? Terus apa yang kita akan menyerang, ataukah kita akan menangkis, atau seperti apa? Nah, terutama tadi, kalau disampaikan, dengan dunia yang sudah sedemikian terbukanya, maka palang pintu terakhir lagi-lagi jangan lalai. Nah, bagaimana kita melihat orang ini lalai atau tidak? Nah, kalau saya di Angkatan Laut, 7 langkah ini saya uji terus tiap hari, dilaksanakan atau tidak. Supaya bisa menilai orang ini, ini satu saja tidak dia lakukan, ini sudah mulai capek ini orang. Jadi sebelum dia jauh, memang capek kita menilai itu. Jadi di dalam information warfare seperti sekarang ini, jangan sampai berita kita dicuri. Nah, berita curi yang paling terakhir kan persandian. Nah, persandian ini yang makanya di intelijen kan itu PAM berita, informasi kita harus jaga baik-baik, jangan sampai masuk. Nah, pengalaman saya, 7 langkah ini yang harus kita lakukan.
Nah, saya nggak tahu apakah ini dilaksanakan atau tidak. Tapi kalau di Angkatan Laut itu dilaksanakan karena saya tukang periksanya. Makanya saya bisa cerita. Itulah sebabnya karena apa? Kita lihat di Angkatan Laut sangat rentan. Begitu berita keluar dari kapal, itu lewat udara sudah tidak tahu siapa aja yang sudah siap menangkap itu. Sehingga tidak boleh lalai sama sekali. Karena kelalaian, itu posisi kita di kapal ketahuan ya kena bom laut ya selesai lah. Kena torpedo kan. Jadi kita biasakan dari awal bagaimana pengamanan berita itu number one. Itu tadi dikaitkan dengan information warfare. Kalau itu salah, bisa salah semua itu. Ya, Pak Putu kan punya pengalaman di bidang intelijen sebagai praktisi maupun yang mengendalikan kegiatan intelijen puluhan tahun, Pak. Dan sudah asam garam lah dalam menilai situasi demi situasi yang terjadi. Kita tahu bahwa kan ada agen-agen, kepentingan-kepentingan negara itu kan saling berhubungan, dan kita ada yang terbuka seperti kita tahu bersama di kedutaan besar itu banyak yang terbuka, banyak juga yang tertutup. Bagaimana Bapak punya pengalaman dalam mereka memperjuangkan atau melakukan kepentingan mereka di negara kita? Ya, Pak Adrian, tadi udah disinggung istilah sebagai praktisi itu ya. Jadi saya akan gunakan pengalaman diri saya, dan saya sudah sempat berbagi ini ketika diminta, ya disebutlah istilahnya orang yang mereka menyebut istilahnya sebagai senior kepada adik-adiknya sekarang. Saya pernah diminta untuk bicara itu. Saya sampaikan sesuatu yang berkaitan dengan pengalaman saya. Sebut sajalah as agent, sebagai agent begitu ya, yang melaksanakan tugas-tugas intelijen. Itu kalau ada istilah, dia memang betul-betul melalui proses tanda petik ya, bayat itu, kesetiaan dengan profesinya itu betul-betul. Jadi tidak boleh istilahnya main-main. Dan ada sesuatu yang sangat ekstrim. Ya, dia akan lupa anak istri kalau sudah sedang bermain di dalam dunia itu demi untuk negara. Keekstriman itu memang betul-betul sesuatu yang tidak bisa ditawar. Ya, itu yang membuat istilah ya kalau itu dibilang joke itu ya. Kok mau jadi intelijen? Ya itulah. Ya. Mati tidak dicari. Berangkat tugas dianggap mati. Hilang tidak dicari. Tidak dicari. Kalah dicaci maki. Kalah dicaci maki. Menang tidak dipuji. Kok mau ya? Kalau itu disebut ditangkap tidak diakui. Ditangkap tidak. Kalau salah diinterogasi. Jadi kalau membuat evaluasi, ya, katakanlah ya, ada istilah dalam psikotes itu, saya tidak tahu istilahnya sekarang itu, yang disebut dengan ngisi penjumlahan yang disebut dengan koran itu. Menulis koran. Orang Intel tuh harus nambah itu. Enggak. Karena itu cerminan dari ketekunan. Karena namanya juga intelligence. Namanya juga intelijen. Koran itu kan ya bolak-balik. Masih ada nggak itu ya? Bolak-balik, sudah dibalik masih juga kurang. Minta tambah tuh. Itu gambaran dari ketekunannya. Jadi orang Intel itu harus tekun. Tekun dengan janjinya, dengan kalau sekarang istilahnya sumpah intelijen. Pak Adrian, kalau ini umpamanya hilang gitu, ya harus dibuat evaluasi kenapa ini. Saya mempunyai juga sebuah ilustrasi itu. Dia ketika menjadi agent melaksanakan tugas-tugas intelijen, kalau itu di dunia artis, dia harus menghayati sekali perannya itu. Jadi artis. Ya, kalau di dunia artis, katakanlah siapa yang jadi Naga Bonar itu, siapa namanya? Si Deddy Miswar. Wah, dia menghayati sekali perannya sebagai itu. Di dunia intelijen, menurut saya, untuk bisa bermain sebagai praktisi, kalau itu tidak,
Ya, saya sebut dengan istilah, kalau dia bermain dengan seakan-akan sambilan, itu akan berat. Jadi ini menurut saya, kalau ini bagian dari evaluasi kita, sesuatu yang memang harus mendapat perhatian. Yeah. Kalau ini diabaikan, itu akan berpengaruh terus. Secanggih apapun alat yang akan diberikan kepada dia itu akan berat. Sehingga berulang kali saya katakan bahwa the man behind the gun itu menjadi utama. Begitu, Pak Adrian. Satu hal lagi, masalah produk intelijen. Ada dalam intelijen pada tahap kelima itu kan diseminasi. Artinya produk-produk intelijen itu disampaikan kepada pengguna. Apabila pengguna menggunakan itu dan salah, maka yang salah intelijen. Kalau pengguna tidak menggunakan itu dan keputusannya salah, maka apa yang terjadi? Dan itu sering terjadi. Di Amerika juga sering terjadi. Yang pada zaman Presiden Donald Trump itu menjadi isu besar. Jadi hasil-hasil analisa intelijen dari CIA ada juga yang tidak digunakan karena namanya kepentingan politik. Bagaimana Pak Ponto melihat itu? Ya, memang itulah kenyataan. Itulah sebabnya kita harus tahu orang-orang itu bahwa ketika mengambil keputusan, itu tidak hanya dia mendapatkan data berita dari yang terbuka, tetapi yang tertutup yang sudah direncanakan oleh orang-orang intel ini itu harus dijadikan pertimbangan. Itu memang belum tentu benar, tetapi minimal ada yang dijadikan pertimbangan. Dan tidak mungkin barang itu dibuat tidak ada pengaruh tidak hanya dibuat asal buat begitu, kan tidak mungkin. Itu sudah melalui proses, melalui perencanaan, melalui analisa. Dan ini ya dipakailah paling tidak daripada tidak ada sama sekali. Kan kata pepatah bilang, ketika tidak ada akar, rotan pun berguna. Nah, ketika input itu masuk itu kan kita harus tahu loh, ini yang masukkan input ini bagaimana latar belakangnya. Apakah sudah dia punya kompetensi di situ, ataukah dia punya agen, apakah dia punya ini tersendiri, intrik tersendiri untuk disampaikan itu ya, para pengambil keputusan harus berpikir itu. Karena tidak selalu yang dimasukkan ini betul-betul sesuai yang diharapkan. Jangan-jangan ini untuk mengatur itu. Itulah sebabnya mengapa kita bilang dari intelijen itu adalah pantas untuk dipertimbangkan. Karena menjadi orang intel tadi, seperti dibilang Pak Putu tadi, ketika dia salah atau ketika dia membahayakan kita bersama, ya kita hilangkan sendiri daripada kamu membahayakan. Karena tadi baru disampaikan itu kan dari sumber tertutup. Ada dari sumber-sumber yang bekerja di bidang intelijen terbuka, atas pertahanan. Saya Pak, di situ. Itu kan punya ini lagi, ketika kita bertemu dengan orang, saya sudah harus tahu, saya akan dapat apa dari dia, atau dia akan saya bikin menjadi apa. Karena ketika dia minta bertemu dengan saya, pasti ada sesuatu yang dia cari dengan saya. Sehingga saya ketika, oke, saya ketemu, dia mau saya jadikan apa? Atau apa yang saya dapat dari dia? Ya kan begitu. Itu permainannya itu. Iya. Dalam analisa intelijen ada dua hal yang kita hindari. Ada yang namanya down politicize. Adalah kita menganalisa sesuai dengan keinginan user. Sebenarnya usernya pengen apa sih, kita sesuaikan. Yang paling ekstrim adalah di Amerika. Waktu Amerika menyerang Irak, mereka intelijen disuruh menganalisa bahwa Irak itu mempunyai nuklir. Jadi ada kebijakan juga. Jadi intelijen itu, dan itu kan bukan intelijen yang sebenarnya, artinya satu kelemahan. Ada juga over intelligence. Artinya dia menganalisa intelijen itu ya yang penting Bapak senang lah. Bapak senang. Menurut Pak Putu, apa intelijen itu harus dipolitisasi atau intelijen itu harus independen untuk sebuah negara? Pak Adrian, intelijen sesuatu yang berlaku universal.
Tapi ada kekhasan-kekhasan. Paling tidak kalau kita bicara negara, kekhasan negara satu dengan kekhasan negara lain akan berbeda itu. Yang membuat dia sama pada hal-hal yang berkaitan dengan nilai-nilai universal. Ketika kita bicara nilai, itu akan masuk di sana ideologi. Akan berbeda negara yang punya basis. Tapi dia kan harus independen, dia harus netral, benar-benar analisa itu murni. Dia tidak diberi terpengaruh oleh hal-hal yang berbau politik dan lain-lain. Ya. Bagaimana? Jadi kalau umpamanya kita kaitkan dengan istilah negara, intelijen negara, single usernya itu kepala negara atau kepala pemerintah. Intelijen itu diadakan dalam rangka mendukung itu. Sebuah negara menyelenggarakan kehidupan berbangsa dan negara akan tergantung dari basis ideologi yang sering dibilang bahasa sederhananya. Negara diktator itu dipengaruhi oleh intelijennya yang diktator atau vice versa. Timbal balik. Keputusan kepala negara ada 9 kalau kita bicara masalah komponen intelijen strategis. Salah satu kepemimpinan. Salah satu di antara 9 itu ideologi politik kepemimpinan nasional. Ilustrasinya, Kuba zaman Fidel Castro akan berbeda dengan Indonesia zaman Bung Karno akan berbeda dengan Bung Harto. Nah, inilah yang perlu dipahami oleh intelijen juga. Jadi tidak bisa memaksakan kehendak. Saya pernah dapat dari pejabat intelijen kita ya, yang mengatakan, oh tuh, ini kok tidak pernah diterima ide saya nih, tidak pernah diinikan. Pejabat intelijen tuh, ya, saya katakan, ini joke ya, heran. Pak, intelijen itu bukan lembaga pendidikan, Pak. Intelijen itu adalah sesuatu yang berkaitan dengan kebijakan apa yang akan diambil oleh single user kita ini. Ya, kalau kita memaksakan kehendak seperti dengan pendidikan itu, tidak akan berhenti sebelum anak didik bisa. Ini tidak bisa kita begitu kan, Pak. Ini bukan masalahnya terus akhirnya kita ya katakanlah istilah ada bahasa Jawa tuh ngatok atau ngolor kepada pimpinan. Tidak. Maunya begitu. Karena apa? Akan dijadikan basis mengambil kebijakan. Tetapi ada satu yang bernilai universal, logik. Logik ini yang harus diinikan. Saya ikut apa yang katakan oleh Pak Ponto yang tidak hanya berdasarkan by law, tapi beyond the law. Beyond the law. Beyond the law ini biasanya ada satu yang dipegang, kedaruratan. Nah, itu dia. itu sebetulnya Deteksi dini. Ini berkaitan terus akhirnya dengan hal-hal yang prinsip yang harus penuhi, mulai dari deteksi dini, ya, cegah dini, karena darurat, tangkal dini, cegah dini, tanggap dini, yang begitu-begitu akhirnya. Nah, kalau ini terus akhirnya hanya mengandalkan by law itu, ya nggak jalan. Ya, ada hal-hal ya. Saya sering menggunakan ilustrasi sepak bola. Harus sliding tackle. Yes. Itu intelijen. Itu intelijen. Permasalahannya dia berani nggak sliding tackle di kotak 16 yang disebut dengan di daerah penalti. Persoalannya di sana, Pak Adrian. Makanya kesulitan memainkan diri as a praktisi itu ada di sana. Jadi akhirnya ada istilah tidak berdasarkan intuisinya. Itu menurut pendapat saya, Pak Adrian. Ya. Kepada Pak Ponto, kira-kira bagaimana ke depannya? Produk-produk intelijen atau hasil kegiatan intelijen dilakukan sehingga permasalahan-permasalahan atau ancaman-ancaman keamanan nasional ini tidak terjadi yang sama berulang-ulang kali. Ya, jadi menarik ini saya sambung lagi yang tadi pertanyaannya, apakah intelijen ini independen atau seperti sebagai intelijen sudah pasti dia, kalau istilah saya itu fire and forget. Udah sampaikan aja, habis itu lupakan, mau dipakai atau tidak, itu urusan pengambil keputusan. Itu artinya apa? Ya dia independen. Apapun dia buat, harus berdasarkan keyakinannya tadi, berdasarkan RPI yang sudah dibuat, sehingga dia punya keyakinan. Dan ini tidak bisa dipaksa untuk dirubah-rubah.
Kalau memang tidak mau dipakai, ya sudah, tidak usah dipakai. Tapi jangan dipaksa dirubah, nanti perekayasaan itu yang terjadi. Dan kalau rekayasa, itu namanya betrayed. Ada apa betrayed? Itu pengkhianatan kalau ada di dalam, kalau kita di dalam organisasi intelijen, begitu merubah, itu sudah betrayed. Sekali dia melaksanakan pengkhianatan, itu seumur hidup nggak bisa dipercaya. Jadi ada kemungkinan internal decay, artinya ada orang dalam juga bisa merusak. Jadi jangan sampai ada orang dalam merusak. Kalau saya, sekali dia buat, saya tidak akan bisa percaya lagi. Lebih baik saya cari yang lain. Karena bisa saja gara-gara dia saya juga bisa hancur. Karena orang intelijen kan itu seperti satu rantai, dia bersambung. Tidak ada dia bisa berjadi sendiri, nggak mungkin. Tapi dia saling berkaitan. Sehingga hasil dari seseorang itu betul-betul harus bisa dipercaya, dipertanggungjawabkan bagi atasnya, dan atasnya ketika menyampaikan juga itu sudah pasti. Nah, untuk end user ya beliau punya hak juga, mau dipakai atau tidak silakan. Tapi bagi seorang intelijen kita, jangan patah semangat kalau tidak dipakai. Itu fire and forget. Sampaikan, lupakan. Sampai nanti dipanggil kembali. Kemarin kok nggak benar ini. Loh ya nggak benar di mana? Itulah input dari kembali lagi kan. Kita buat lagi. Jadi kalau ke depan, supaya ini tidak terjadi, mari kita lihat. Apakah RPI ini sudah dijalankan atau tidak? Roda perputaran intelijen. Roda perputaran intelijen sudah jalankan tidak? Itu adalah salah satu alat ukur yang bisa kita pakai untuk kita meyakinkan diri kalau ini dijalankan, pasti kedepannya tidak ada lagi. Tapi kalau itu sudah dijalankan, itu masih terjadi, bisa saja ada human right, bukan human right, ada human error. Karena human itu tempatnya error katanya. Kan itu dia. Gimana, Pak Putu? Ya, saya lanjutkan yang Pak Ponto. Kuncinya ada ketika kita bicara istilah tadi tidak berulang-ulang ya, seperti keledai yang jatuh. Di dalam satu lembaga intelijen, peran dari evaluasi, ya. Kalau umpamanya ada suatu organisasi yang melaksanakan peran evaluasi itu menjadi penting sekali, ya. Apakah di sana masuk kejujuran dan sebagainya, ketajaman melihat sesuatu yang sudah berlaku untuk tidak menghasilkan keberulang-ulangan itu. Ini yang menjadi penting sekali. Kalau itu bagian dari RPI, ya. Istilah analisis itu menjadi penting sekali sampai akhirnya bisa digunakan itu. Jadi, kalau kemarin sudah tidak pas, tidak lagi itu diulangi. Gitu ya. Terima kasih banyak Pak Ponto, terima kasih banyak Pak Putu untuk bersama saya mengulas tentang topik yang menarik ini. Terima kasih pemirsa.